Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang penugasan terstruktur 6. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Albert Yustio Saputra dengan NBI 141220090. Saya Renaldi Eka Saputra dengan NBI 14122000096. Saya Rahmat Heri Hidayat dengan NBI 14122000101. Saya Akbar Ramadhani dengan NBI 14122000104. Saya Prananda Ramadan dengan NBI 141200123. Di sini kami menggunakan Masion Group sebagai organisasi dalam presentasi kami. Sebelumnya, Masion Group adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1962 di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan sejak itu telah menjadi ikon nasional dalam penyediaan berbagai produk berkualitas seperti peralatan rumah tangga, barang elektronik, plastik, dan produk logam. Boleh silakan dilanjut untuk Renaldi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu visi dari perusahaan PT Maspion Group, di mana visi dari PT Maspion Group yaitu menjadi perusahaan manufaktur terkemuka yang menghadirkan produk inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya yaitu ada misi, di mana misi dari PT Maspion Group yaitu yang pertama, menyediakan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dua, meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi mutakhir dan inovasi berkelanjutan. Tiga, berkomitmen pada pembangunan keberlanjutan dengan mendukung praktik rumah tangga ramah lingkungan dalam seluruh proses bisnis. Yang keempat yaitu mengembangkan SDM berkualitas melalui pelatihan dan program pengembangan karir. Yang kelima yaitu memperluas pasar domestik dan internasional dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovatif. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana pada struktur ini untuk pemeran untuk yang memegang kekuasaan paling tinggi yaitu dipegang oleh Presiden Direktur, kemudian ada Direktur Operasional, Komisaris Direktur, Kepala Pabrik Maspion 1, dan kemudian ada Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pemasaran, serta Kepala Personalia Maspion. Untuk bagian Kepala Bagian Produksi, itu terbagi lagi menjadi bagian pengawas bagian, kepala bengkel, dan juga staf. Untuk yang kepala bagian pemasaran yaitu ada pengawas pemasaran dan juga staf. Kemudian untuk kepala personalia yaitu terdapat staf kantor depan. Yang selanjutnya ada di perancangan sumber daya manusia. Perancangan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi. Ketika kita melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai tingkatan manajemen, maka perencanaan SDM pun harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap tingkatan. Yang selanjutnya ada di level manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas-tugas operasional diselesaikan dengan efisien dan efektif berdasarkan struktur organisasi yang diberikan. Kita dapat mengkategorikan posisi-posisi ke dalam tiga tingkatan manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu ada di top level manajemen,
Yang A, Presiden Direktur sebagai pemimpin tertinggi. Presiden Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan operasi perusahaan termasuk perumusan strategi, pengambilan keputusan strategi, dan pengawasan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya B, ada komisaris yang bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja direksi dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan pemegang saham. Kemudian untuk middle level management, A. Direktur operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan oleh Presiden Direktur, termasuk pengawasan terhadap produksi, pemasaran, dan aspek operasional lainnya. Kemudian yang B, Kepala Pabrik Maspion 1, memimpin langsung operasi pabrik termasuk produksi, pemeliharaan, dan pengendalian kualitas. Kemudian lower level management, A. Kepala Bagian Produksi, Pemasaran, Personalia Maspion 1, masing-masing bertanggung jawab atas fungsi spesifik di bawah kepala pabrik. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan di bagian mereka masing-masing. Kemudian yang B, pengawas bagian produksi dan pemasaran, membantu kepala bagian dalam mengawasi kinerja staf dan memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian untuk yang C, kepala bengkel bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan peralatan produksi. Untuk yang D, staf merupakan pelaksana tugas sehari-hari yang mendukung kegiatan manajerial di semua tingkatan. Baik, untuk yang Kemudian untuk selanjutnya perencanaan SDM. Perencanaan SDM memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai perencanaan SDM untuk berfokus pengembangan kompetensi mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM, yaitu mengidentifikasi jumlah, kualifikasi, dan kompetisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada strategi rekrutmen, yaitu merancang strategi untuk menarik kandidat yang sesuai termasuk penggunaan sumber daya eksternal. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan organisasi. Yang keempat ada evaluasi kinerja, melakukan penilaian secara berkala untuk menyesuaikan perencanaan dan perubahan kebutuhan. Yang kelima, fleksibilitas dan responsif, yaitu menyesuaikan rencana sumber daya manusia berdasarkan dinamika pasar dan perubahan strategi bisnis. Usulan metode rekrutmen dan proses seleksi SDM. Yang pertama ada open rekrutmen anggota muda. Melakukan rekrutan anggota baru di awal kelulusan sekolah atau kuliah melalui pengumuman di berbagai media seperti BKK sekolah, website, dan media sosial. Yang kedua, mencetak bibit unggul SDM. Melakukan pemantauan untuk bekerja sama dengan sekolah maupun universitas dalam mencetak bibit unggul SDM yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang ketiga, ada rekrutmen dengan online, yaitu aplikasi perusahaan. Semua pelamar yang berminat mengisi formulir aplikasi secara online yang mencakup informasi pribadi, kurikulum vitae, dan keterampilan yang dimiliki. Faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, visi dan misi perusahaan. Pastikan setiap keputusan terkait SDM selaras dengan arah yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis. Sesuaikan perencanaan SDM dengan strategi bisnis jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, teknologi. Adopsi teknologi baru dalam pengelolaan SDM seperti sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, kebutuhan keterampilan. Lakukan analisis jabatan secara berkala untuk mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi.
mekanisme penempatan SDM baru. Yang pertama ada orientasi karyawan baru, yaitu memulai penjelasan yang jelas tentang job desk, misi, dan misi perusahaan. Karyawan baru dapat lebih tepat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal. Yang kedua, ada monitoring dan pendampingan. Pendampingan kinerja merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi pada proses kerja, perilaku, dan potensi pengembangan karyawan. Yang terakhir ada penempatan kontrak karyawan, yaitu proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kerja sebelumnya. Akan memastikan bahwa calon karyawan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Demikian Sekian. presentasi dari kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.